Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Selamat bertemu lagi di perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2020-2021. Pada perkuliahan farmakokinetik, di sesi pertama kali ini kita akan membahas mengenai pengantar farmakokinetik. Nah, berbeda dengan perkuliahan di semester yang lalu, ya, bahwa perkuliahan kita mulai semester ini dilakukan secara full online atau full daring. Ya, jadi nanti kalian harus aktif mengerjakan forum, di mana forum ini adalah menjadi bukti kehadiran kalian pada perkuliahan farmakokinetik. Kemudian juga kalian harus mendownload materi, yaitu modul maupun video. Kemudian juga kalian wajib mengerjakan tugas dan kuis, ya. Jadi pada perkuliahan daring ini mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan dengan baik, ya. Saya rasa dengan perkuliahan daring juga tidak mengurangi makna dari perkuliahan farmakokinetik. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas, kita lihat dulu visi dan misi universitas, ya. Jadi visi di sini yaitu menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreativitas, dan kewirausahaan yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Misi yaitu cara untuk mencapai visi, menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan, menciptakan suasana akademik yang kondusif, kemudian memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan. Itu adalah visi dan misi Universitas Esa Unggul. Nah, pada perkuliahan farmakokinetik, saya akan menyampaikan dulu mengenai kontrak perkuliahan kita. Perkuliahan farmakokinetik terdiri dari 14 materi atau 14 topik yang akan terbagi menjadi dua, yaitu 7 topik akan kita sajikan sebelum UTS dan 7 topik berikutnya akan kita sajikan setelah ujian tengah semester. 7 topik sebelum UTS mencakup yaitu pendahuluan dan tinjauan dasar matematika, kemudian pengantar farmakokinetik, model farmakokinetik, parameter farmakokinetik, kinetika obat orde 0 dan orde ke-1, serta kinetika obat pada data plasma. Itu adalah 7 topik yang akan kita bahas sebelum UTS. Sedangkan topik yang akan kita bahas setelah UTS, ini juga ada 7 topik, yaitu kinetika obat pada data urin, pertemuan 8 dan 9, kemudian kinetika non-linier, ATME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, serta efek obat, kemudian clearance ginjal, pemberian obat melalui injeksi intravena dan infus, serta farmakokinetik klinis. Ya, itu adalah 14 materi yang akan kita bahas selama 1 semester. Ini ada berbagai buku referensi, ya. Jadi selain buku referensi yang saya tampilkan di sini, kalian juga bisa membaca dari berbagai buku lain maupun dari jurnal yang terkait dengan farmakokinetik. Nah, komponen penilaian, karena perkuliahan kita adalah full online, maka kehadiran nanti akan dicatat dari bagaimana keaktifan kalian dalam diskusi forum. Itu 10%. UTS 25%, UAS 25%, kuis 20%, dan tugas 20%. Ya, jadi tetap ada nilai absensi yang bobotnya 10%. Nah, kita akan masuk ke bahasan mengenai farmakokinetik. Sebelum kita membahas secara detail, kita lihat dulu bagaimana sejarah dan nomenklatur dari farmakokinetik. Memang pada awalnya, farmakokinetik ini cabang dari ilmu farmakologi yang mempelajari perjalanan obat mulai sejak diminum hingga keluar melalui organ ekskresi di tubuh manusia. Kemudian, awal berkembangnya ilmu farmakokinetik ketika pada tahun 1937 Thorsen mempublikasikan mengenai farmakokinetik. Selanjutnya, ilmu farmakokinetik mulai menarik perhatian sejak tahun 60 ketika pada tahun 1972 berdasarkan peraturan Vivaldi dan Perrier melalui suatu konferensi internasional tentang farmakologi dan farmakokinetik, secara resmi ilmu farmakokinetik ini dinyatakan sebagai ilmu tersendiri terlepas dari induknya yaitu farmakologi. Nah, sekarang kita lihat definisi farmakokinetik, ya. Ada beberapa pakar yang mendefinisikan mengenai farmakokinetik.
Misalnya yang diutarakan oleh Gibaldi dan Perrier, dinyatakan bahwa farmakokinetik ini mempelajari hubungan waktu dan kadar obat serta metabolitnya di dalam berbagai cairan tubuh, jaringan, dan ekresa tubuh. Sedangkan menurut Rizal bahwa farmakokinetik ini membahas perubahan konsentrasi obat di dalam produk dan perubahan konsentrasi obat dan metabolitnya pada tubuh manusia atau hewan setelah pemberian suatu dosis. Sargal sendiri menyatakan bahwa farmakokinetik lebih spesifik, mencakup proses ADME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Sedangkan Stockfish ini menyatakan bahwa farmakokinetik ini adalah pengaruh proses hayati di dalam tubuh terhadap obat dan definisi lain untuk membedakan dengan farmakodinamik, yaitu pengaruh obat terhadap tubuh. Namun, intinya dari pakar-pakar yang mendefinisikan farmakokinetik bahwa farmakokinetik ini mempelajari nasib obat dalam tubuh. Ya, artinya bagaimana proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekresi yang nanti akan mempelajari hubungan waktu versus konsentrasi obat di dalam plasma. Ya, kita bisa memplotnya. Ya, jadi bahwa farmakokinetik dan farmakodinamik ini saling berhubungan itu tidak bisa dibantah lagi. Bahwa suatu obat akan bisa mulai memberikan efek ketika dia sudah mulai memasuki fase farmakokinetik. Ya, sekarang kita lihat bagaimana nomenklatur farmakokinetik. Karena farmakokinetik ini ilmu yang relatif baru, maka berbagai nomenklatur, notasi, dan rumus matematika yang menerangkan parameter farmakokinetik obat sampai saat ini belum seragam. Matematika di sini dipakai sebagai langkah awal untuk menerjemahkan setiap simbol parameter terlebih dahulu, sehingga kita bisa memahami simbol yang dimaksud. Sehingga pada perkuliahan pertama ini saya akan mereview sedikit mengenai dasar-dasar matematika yang kita gunakan nanti untuk perhitungan farmakokinetik. Nah, kita bahas sedikit mengenai tinjauan dasar matematika. Ya. Nah, ini kita lihat ada eksponen dan logaritma. Ya, bahwa eksponen ya dalam persamaan ini ada N sama dengan B pangkat X ya. Dimana ini kita lihat bahwa X ini adalah eksponen ya. X adalah eksponen dan ini B pangkat X ya. Contohnya kalau 1000 adalah 10 pangkat 3 ya. Kita lihat lagi ini hukum eksponen ya. Mungkin kalian sudah pernah ya mendapatkan ini ya. Saya mereview sedikit bahwa A pangkat X titik A pangkat Y ini sama dengan A pangkat X plus Y. Contohnya 10 kuadrat ya, titik 10 pangkat 3 atau kali ya, ini sebenarnya 10 pangkat 2 tambah pangkat 3 menjadi 10 pangkat 5. Kalau ini ada kurungnya, A pangkat X, ada kurungnya di luar, artinya A pangkat XY. Jadi 10 pangkat 5 ya. Kalau ini artinya dikurang A pangkat X dibagi A pangkat Y, artinya A pangkat X minus Y. Ini contohnya 10 pangkat 2 dibagi 10 pangkat 4, maka hasilnya adalah 10 pangkat 2 dikurangi 10 pangkat 4, sehingga menjadi 10 pangkat minus 2. Demikian juga dengan seper A pangkat X ya, artinya A pangkat minus X ya. Seper 10 kuadrat artinya 10 pangkat minus 2. Kemudian ini A akar Y, A pangkat seper Y. A akar 3 artinya A pangkat 1/3. Nah, dalam perkuliahan farmakokinetik ini saya menganjurkan kalian untuk memiliki scientific calculator ya. Ini adalah scientific calculator di mana nanti ini sangat membantu kita dalam melakukan perhitungan farmakokinetik. Silakan saja kalau kalian mau punya buku tabel logaritma silakan, atau mau menggunakan scientific calculator. Tetapi saya menyarankan untuk menggunakan scientific calculator. Nah, ini logaritma ya. Nah, jika N sama dengan B pangkat X, maka log Bn adalah X ya. Misalnya 100, artinya 10 kuadrat. Log 100 ini 2. Bilangan 100 adalah antilog dari 2. Antilog 2 pasti 100. Sekarang kalau kita pakai kalkulator aja. Antilog 2 artinya shift log 2 ya. Itu pasti 100 ya. Jadi kalau kalian mau lihat di tabel juga silakan ya. Nah, logaritma ln ini menggunakan dasar E. E adalah 2,718282. Nah, ini akan kita sering gunakan nanti persamaan untuk menghubungkan ln dengan log bahwa 2,3 log n sama dengan ln n. Ya, ini sama. Jadi
nilai ln n itu sama dengan 2,303 log n. Ini adalah eksponensial ya. Kalau 10 pangkat 3 artinya 1000. Log 1003 ya. Demikian seterusnya. Nah, ini hukum logaritma bahwa log AB sama dengan log A ditambah log B. Log A per B sama dengan log A dikurangi log B. Log A pangkat X, X-nya turun ke sini menjadi X log A. Minus log A per B, ini minusnya berubah plus tapi B-nya naik ke atas. B per A. Nah, untuk kepentingan tertentu, ini kita gunakan hubungan ln E pangkat min X sama dengan min X ya. Jadi ln E pangkat min X nilainya sama dengan min X. Misalnya log 10 pangkat minus 2 sama dengan minus 2. Nah, ini contoh soal ya. Hitung log 35 ya. Sebetulnya kalau kita pakai scientific calculator, langsung saja kita pencet log 35. Tapi kalau kita mau lihat tabel logaritma, bisa juga kita lihat bahwa log 35 itu adalah log 3,5 kali 10. Log 10 1, log 3,5-nya bisa kita lihat bahwa 0,5441. Sehingga 0,5441 ditambah 1 adalah 1,5441. Kalau kita punya kalkulator, tinggal kita pencet log 35, maka kita peroleh 1,5441. Ini juga contoh soal yang kedua, ini juga sama, antilog ya. Kalau kita lihat dari tabel logaritma, cari mantisah 0,382, ini dibalik dengan tadi log, ini kita mencari antilognya. Nah, 2,41 karakteristiknya 2, antilognya adalah 241 ya. Kalau kalkulator tekan shift log kita peroleh langsung 241. Contoh fungsi eksponensial. Hitung E pangkat 1 minus 3 ya. Kalau kita menggunakan tabel eksponensial ya, ini kita lihat dulu bilangan yang berkaitan dengan 1,3 dalam lajur bertanda E pangkat min X, yaitu 0,2725 ya. Maka E pangkat minus 1,3 adalah 0,2725. Berbeda kalau kita menggunakan scientific calculator. Kita hanya tinggal mencet shift ln minus 1,3, maka kita akan peroleh yaitu 0,27253. Ya, jadi lebih simple ya. Makanya saya menyarankan sekali lagi kalian untuk memiliki scientific calculator. Contoh, hitunglah harga K dalam pesanan berikut ya. 25 sama dengan minus 50 E pangkat min 4K. Artinya di sini 25 dibagi 50 sama dengan E pangkat min 4K. Jadi E pangkat min 4K itu setengah. 25 dibagi 50 ini adalah setengah. Dari tabel, harga lajur E pangkat minus X yang berkaitan dengan setengah yang terdekat adalah minus 70. Sehingga kita peroleh E pangkat minus 4K sama dengan E pangkat minus 70. Ini habis, sehingga kita peroleh K adalah 0,175. Nah, kalau kita menggunakan scientific calculator, kita tekan saja ln setengah, ya. Kita peroleh nilai minus 0,696, K-nya adalah 0,693 dibagi 4 ya. Jadi ln setengah kita pencet saja ln setengah ya. Ln 0,5 itu kita peroleh minus 0,693 ya dibagi 4. Ini harusnya 0,693 ya. Nah, dalam perhitungan farmakokinetik, kita sering juga menemukan rumus seperti ini, bahwa CP adalah CP0 E pangkat min K kali T. Contohnya nih, dapatkan harga CP dalam persamaan berikut bila T sama dengan 2. Artinya nilai T di sini kita ganti dengan 2. Ya, 35 E pangkat min 0,15 kali 2. Ya, 0,15 kali 2 adalah minus 0,3. Sehingga 35 E pangkat minus 0,3. Ya, dengan menggunakan scientific calculator, tekan shift ln minus 0,3, kita peroleh angka 0,7408. Pencet aja shift ln ya minus 0,3, maka kita akan peroleh nilai 0,7408. Tinggal kalikan 35, kita peroleh nilai yaitu 25,93 ya. Nah, sekarang kalkulus ya. Jadi kalkulus ini juga kita gunakan menyangkut laju perubahan suatu variabel kuantitas. Contoh ya, sejumlah obat X diletakkan dalam gelas piala yang berisi air sehingga melarut.
Laju melarut obat dinyatakan dengan hukum fix ya, bahwa laju pelarutan adalah dx per dt sama dengan PA dibagi L kali C1 minus C2. Karena hukum fix ini menyangkut difusi fasif, maka di sini ada delta C, perbedaan konsentrasi. D adalah suatu perubahan yang sangat kecil, X adalah obat X, T adalah waktu, P merupakan tetapan permeabilitas, A adalah luas permukaan obat, L adalah panjang lapisan difusi. C tadi adalah perbedaan konsentrasi. Nah, turunan dx per dt ini bisa ditafsirkan sebagai perubahan X dengan perubahan T. Dalam farmakokinetik, jumlah obat merupakan variabel kuantitas dan waktu adalah variabel bebas. Ini contoh ya, kita lihat ini ada satu tabel yang menyatakan kurva hubungan antara konsentrasi obat dalam plasma dengan satuan mikrogram per mili versus waktu. Kita lihat pada waktu sama dengan 0, konsentrasi 12. Pada waktu 1, konsentrasi 10. Pada waktu 2, 8, dan seterusnya. Kalau kita lihat dari tabel ini, bahwa konsentrasi obat dalam plasma tiap jam menurun sebesar 2 mikrogram per mili. Misalnya pada 0 jam 12, tapi pada 1 jam 10. Pada 1 jam berikutnya atau pada T sama dengan 2 nurun lagi jadi 8. Sehingga konsentrasi obat dalam plasma tiap jam menurun sebesar 2 mikrogram per mili. Oleh karena itu, laju perubahan konsentrasi obat sehubungan dengan waktu yaitu 2 mikrogram per mili. Di sini fungsi T merupakan persamaan matematika yang menggambarkan perubahan konsentrasi. Kalau kita buat rumus seperti ini, kita akan dapatkan bahwa setiap jam konsentrasi obat menurun 2 mikrogram. Misalnya kita masukkan T-nya 2. 2 kali 2, 4. 12 kurang 4 menjadi 8. Kita masukkan T-nya 4. 2 kali 4, 8. 12 kurang 8 adalah 4. Ya, itu adalah persamaan dari tabel ini. Nah, ini kalkulus integrasi. Integrasi ini kebalikan dari diferensiasi. Ya, dianggap sebagai penjumlahan fx kali dx. Ini tanda ini merupakan penjumlahan. Ya. Proses integrasi ini adalah penjumlahan dari masing-masing bagian kecil dari grafik. Ya, nanti kita lihat contohnya. Nah, ini juga ada contoh waktu versus konsentrasi obat dalam plasma. Untuk menghitung AUC atau area di bawah kurva, kita harus menjumlahkan. Ya, kita harus menjumlahkan. Lihat di sini kan yang diarsir adalah 1 sampai dengan 4, sehingga kita harus menjumlahkan dari waktu 1 sampai dengan 4 ini. Ya. Nah, rumusnya adalah AUC TN ini adalah waktu pengamatan dari konsentrasi obat CN, kemudian TN-1 yaitu waktu pengamatan sebelumnya yang berhubungan dengan konsentrasi obat CN-1. Misalnya AUC 1 sampai 2. Ya, kita lihat nih. 8 artinya kita menjumlahnya begini. 18,4 70,3 ditambah 18,4 dibagi 2 dikurangi dikali 2 kurang 1. Ya, demikian juga kalau AUC 2 sampai 3. Jadi 11,1 ditambah 18,4 dibagi 2 dikurangi 3 kurang 2. Ya. Nih contohnya. Nah, untuk mendapatkan AUC 1 sampai 4 dalam gambar ini kita harus menghitung yang diarsir ini karena yang diminta ini. Tapi kalau kita disuruh menghitung setengah sampai 5-nya, maka harus kita hitung semua. Ya, AUC antara 1 dengan 2 jam didapatkan dengan substitusi cepat ke dalam persamaan tadi ya. Jadi 1 sampai 2 jam. Kita lihat 1 sampai 2 jam. Kadar obatnya 30,3 dan 18,4. Jadi 30,3 ditambah 18,4 dibagi 2 rumusnya T2 min T1. 2 kurang 1. Ya, kita peroleh 24,35. Demikian juga antara 2 dan 3 jam. 2 dan 3 jam kita jumlahkan 18,4 ditambah 11,1 dibagi 2 dikurangi 3 kurang 2. Dan seterusnya, sehingga AUC keseluruhan dari 1 sampai 4 jam, yaitu kita jumlahkan AUC T1 sampai T2, T2 sampai T3, T3 sampai T4. Kita jumlahkan, kita peroleh 48,04 mikrogram jam per mili. Ya. Nah, penjumlahan tiap area 2 jarak waktu yang berurutan dengan menggunakan rumus trapesium. Harga pada sumbu Y pada waktu 0 ini diperkirakan melalui cara ekstrapolasi dari data menggunakan suatu gambar log linear, log Y versus X. Pada suatu area di bawah kurva, kadar plasma obat versus waktu diekstrapolasikan sampai T tak hingga. Ini adalah T tak hingga ya.
Jadi AUC tersisa yaitu AUC-TN ya sampai AUC hingga ini dihitung CPN per K. Di mana CPN nanti konsentrasi dalam plasma terakhir pada TN ya. Nanti kita akan latihan soal-soal ini. K adalah slope yang diperoleh dari bagian akhir kurva. Nah, grafik ya. Menggambarkan data menggunakan grafik, tadi kita lihat kurva hubungan antara kadar obat dalam plasma versus waktu. Kita akan memplot kurva di mana waktu adalah sumbu X ya, kadar obat dalam plasma adalah sumbu Y. Nah, kita akan memplot ini menggunakan dua kertas grafik, yaitu kertas grafik kartesian atau grafik koordinat rektangular atau sering kita sebut milimeter block, dan kertas grafik semilog. Kalian harus memiliki kedua kertas grafik ini. Nah, ini adalah kalau kita memplot ya kurva hubungan kadar obat dalam plasma versus waktu. Ini X adalah waktu, ini adalah kadar obat dalam plasma. Ini kalau kita plot dengan menggunakan kertas grafik rektangular. Kalau ini kita plot menggunakan kertas grafik semilog. Tidak perlu kita rubah menjadi bentuk lognya. Nah, pencocokan kurva, jadi persamaan umum dari satu garis lurus, Y sama dengan MX plus B. M-nya adalah gradien ya, atau arah kemiringan kurva atau slope. B adalah intercept, yaitu titik potong antara sumbu X dengan sumbu Y. Jadi persamaannya Y sama dengan AX plus B atau sama MX plus B. Ya, ini menyatakan arah kurva. Kalau ini artinya slope-nya positif. So, 0 ini slope-nya negatif, makanya M atau slope kurang dari 0, artinya akan negatif kalau kurvanya miringnya ke bawah. Penentuan slope ya, jadi slope kurva delta X per Y kita peroleh dari Y2-1 per X2-X1. Jadi ini kita lihat ya, 2 kurang 3, 3 kurang 1, ini kita lihat kurvanya ke bawah, pasti M-nya akan negatif. Ya, persamaannya minus setengah X ditambah 3,5. Ini titik potongnya, slope-nya yaitu di 3,5. Slope adalah perpotongan antara sumbu X dengan sumbu Y. Nah, penentuan slope. Slope dari suatu garis lurus pada suatu grafik semilog. Kalau menggunakan kertas semilog, maka harga Y itu digambar ada skala logaritmik tanpa perlu mengubah ke dalam logaritmanya. Harga X yang berkaitan digambar pada skala linier. Untuk menentukan slope dari suatu garis lurus pada grafik semilog, perlu merubah harga Y ke logaritma seperti persamaan. Slope log Y2 min log Y1 per X2 min X1. Nah, ini juga least square ya. Suatu persamaan empirik dihitung menunjukkan hubungan dua variabel. Jadi kita akan membuat least square atau regresi linier untuk mencari hubungan antara sumbu X dengan sumbu Y ya. Jadi untuk metode least square ini cara yang berguna untuk mendapatkan grafik yang paling sesuai. Nah, ini contoh ya. X kita anggap waktu. Y adalah kadar atau konsentrasi. Dengan menggunakan regresi linier, kalian bisa gunakan ini, yaitu cari regresi linier di sini. Moodnya adalah regresi linier ya, yaitu regresi linier mungkin kalau di saya ini 2 ya, liniernya 1, pencet lagi, kemudian X-nya kita masukkan X1, nanti kita latihan ya, 3,1 masukkan ya, sampai 8 dengan 23. Nanti dari situ kita akan peroleh nilai A, nilai B-nya ya. Nilai A-nya kita peroleh dari titik-titik yang kita masukkan tadi melalui program regresi linier menggunakan scientific calculator. Yaitu diperoleh nilai A 0,257, B-nya adalah 2,97, R-nya adalah 0,996. R ini menunjukkan kalau R-nya 1 itu artinya grafiknya lurus ya. Persamaannya Y 0,25 plus 2,97X ya. Ini adalah slope-nya atau kemiringannya ya. Nah, ini satuan dalam farmakokinetik. Nah, satuan-satuan ini nanti akan kita bahas sendiri, misalnya tadi laju mili per gram, tetapan laju OD ke 0, tetapan laju OD ke 1, konsentrasi obat ya di dalam plasma, volume distribusi, AUC, waktu paruh ya. Itu yang nanti akan kita bahas secara rinci ya. Nanti minggu depan saya harap kalian semua sudah memiliki scientific calculator. Kita akan belajar bagaimana menghitung farmakokinetik menggunakan scientific calculator.
Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa dipahami dengan baik. Kalau kurang jelas, silakan dibaca modul. Silakan nanti juga kita berdiskusi melalui forum atau melalui grup WhatsApp. Demikian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.